Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Nita di Georgia, Armenia. Kali ini kita mau ajak teman-teman untuk melihat salah satu destinasi yang paling terkenal di Georgia, yaitu Uplitsike. Uplitsike itu tidak jauh dari ibu kota tempat kita berada, yaitu Tbilisi. Tbilisi Uplitsike itu jaraknya cuma 76 km. Ditempuh dengan waktu 1,5 jam saja, kurang lebih ya. Kan ini kan pohon cemara yang dibuat untuk jadi pohon Natal gitu kan, jadi nanti akhir tahun dipotong makanya nggak besar-besar kan bibitnya tuh. Nah itu tuh dipakai nanti untuk pohon Natal yang dijual di Tbilisi tuh bagus banget itunya, awannya keren. Wow. Untuk sampai ke Uplitsike ada berbagai macam cara. Berhubung Uplitsike itu sangat dekat dengan Gori, yaitu kota tempat kelahiran Stalin, hanya berjarak 10 km. Karena Gori itu kan kota ya, kota kecil. Jadi kalau mau naik tren sampai ke Gori, dari Gori nanti naik taksi kira-kira 3-5 dolar saja. Bisa juga naik minibus dari stasiun Dudube, itu kira-kira 6-7 dolar. Atau bila teman-teman ingin naik taksi itu hanya 20-24 dolar. Tapi banyak juga yang datang ke sini naik turbus. Atau seperti kita naik kendaraan pribadi. Karoba. Karoba. Holiday twice a year. Ke Marnini ini Marnini. Nah nih, sini nih. Oh, makanan. Baru ditanam lagi. Warna merah lagi ya. Bagus banget ini, apa ya? Coba kau tanya dulu nanti si ini. Siapa? Si Watswanitsa apa ini? Ini kayaknya baru ditanam kentang atau apa ini ya? Kan udah dikeruk gini kan Pak? Sekitar 30 menit lagi nyampe ke Uplitsike. Udah mulai kelihatan ada banyak-banyak rumah atau pedesaan. Ini fortress tuh, ada fortress kecil. You'll be in depth. That's why keep it high. Keep it high. Kuburan nih. Kuburan. Rumah-rumah penduduk ya, kecil jalannya. Kayak mana kalau bis tadi ya jalan? Terus dari sana? Berarti diarahin dari ini ya, mungkin dari situ ya Pak kalau pulangnya. Kayak rumah di kampung opung kita tuh, rumahnya tuh rumah tua. Klakson Pak kalau ada gang-gang gitu. Ke kiri, itu dia baru. Nah ini dia Sungai Mtkwari. Dari sini ke sini, ke kanan benar. Mtkwari ya. Jadi kota ini dibangun di tepi Sungai Mtkwari. Sampai ke Tbilisi dong. Iya dong. Mtkwari. Iya kan ke Metsketa dulu. Itu kan dari Turki. Bukan dari Turki. Ini kan masih dari sini, Kura yang ke ini. Uplitsike. Lord's Fortress artinya. Lord's Fortress. Ada juga nih. Restoran lo sini aja nih, makan. Ayo. Kamu kan Y'all make me eat. Kita mau jalan dulu. Sana. Ada helikopter. Wow. Aku nggak ikut nggak apa-apa ya?
Biar aku ini. Hah? Kuat kan kalian? Kuat, tapi lama kami nanti, Pak. Apa? Biar aku ini. Wow. Sugoi korewa. Suge korewa. Sugoi yo. Nih, jadi nih kota. Bayangkan aja tuh kotanya dipahat begitu coba. Wow, amazing nggak? Wow. Donkey. Amazing. Udah banyak orang di situ. Kita yang kesiangan ya. Tengok tuh. Ini tempat ini apa namanya? Tempat orang atau turis tuh rame ya. Wow, kayak nggak kelihatan tadi ada mobil di jalan, nggak tau-taunya ngumpul sini. Mungkin dari jalan lain ya, Pak? Yang jalan gede itu, Pi. Dari situ kayaknya ya mereka ya. Kamu masuk aja ke dalam. Tunggu dulu, Ken. Di sini 15 lari untuk satu orang. How about student? Ini kalau mau wine tour, nih wine tour 20 ya, tambahan lagi 20. Terus untuk nih untuk Georgian citizen 1 lari. Terus guided service Georgian language 25, foreign language 45, audio 15, virtual 5. Ini working hoursnya. Oke. For what? Oh, siapa nih Kanai? Ini kasih. Nah, ini ya gate-nya. Ini yang sama tour wine cellar, yang ini sama hanya di Oplitsike-nya aja, maksudnya di lihat monumennya aja. Terus itu jual souvenir ada di situ. Oke. Ini exercise Oplitsike Historical Architectural Museum. Nah, ini luasnya 4 hektar. Jadi Oplitsike ini artinya Lord's Fortress, yaitu bentengnya Tuhan ya. Jadi ini dulu dibuat pada tahun 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. Saat itu kekristenan di Georgia belum ada, masih ada paganisme. Paganisme itu orang-orang yang menyembah berhala gitu. Jadi buat berhala gitu. Nah, ini Oplitsike atau Old Fortress, oldest urban sites in Caucasus. Jadi ada yang tinggal di sini dulu. Ya, tuh, nih ada koin ya. Ini ada tulisan kayak tulisan Arabian gitu ya. Ini rajanya. Tuh. Jadi ini dibuat belum adanya kekristenan, yaitu paganisme, sampai lahirnya kekristenan di Georgia 2000 tahun yang lalu. Jadi Georgia nih, guys. Jadi Oplitsike ini adalah sebuah kota yang dibangun dari gunung batu gitu. Keren nggak sih? Jadi diukir ini semua, jalan ini juga diukir, maksudnya dipahat gitu, benar-benar dikerjakan begitu. Bagaimana orang dulu kerja ya, luar biasa nggak sih? Belum ada teknologi, masih peradaban kuno. Dan ini adalah salah satu kota terkuno yang ada di Georgia. Sekarang sih tidak dihuni, dijadikan museum ya. Dulu orang tinggal di sini. Bahkan di zaman keemasan, di zaman kemakmuran mereka itu ada 20.000 penduduk yang tinggal di sini. 20.000 itu banyak lah ya untuk orang dulu mah. Oke, sekarang kita akan naik nih ya. Berjalan ya. Ini luasnya 4 hektar ya. Jadi kesini usahakan pakai sepatu kets, sepatu olahraga. Terus kayaknya untuk anak-anak kecil agak
agak susah ya. Tengok, bayangkan aja nih. Jadi dari dulu 2000 tahun lebih silam, 2000 sampai 3000 tahun silam, ini nih dipahat kota ini. Bayangkan ini pakai gimana ya pahatnya gitu ya. Keren nggak sih? Ya, ikutin kita. Yuk, ikutin perjalanan kita terus ya. Bakal seru banget. Hari ini cuacanya panas, padahal kemarin itu 9 derajat loh. 9 derajat itu kan masih dingin ya. Tahu-tahu siang ini panas banget. Nah, ini pemandangan ke bawahnya. Nih, bagus ya, luas sekali. Tuh ada kayaknya tong untuk buat anggur ya, ferry. Nah, kalau ini Three Wall Temple namanya. Jadi tengok nih, Three Wall Temple and Ritual. Jadi gua-gua ini dibuat untuk apa ya, tempat penyembahan mereka gitu. Karena mereka kan pagan ya. Tuh, nih batu. Bayangkan ini semua tadinya batu, gunung batu ya. Terus dipahat jadi city loh. Keren nggak sih? Jadi karena ini adalah sebuah kota yang dipahat ya. Bagaimana mereka belajar memahat ini? Yaitu mereka belajar dari Anatolia dan Iran. Karena pernah juga dijajah oleh Persia. Kemudian Ottoman Empire, Mongolian. Jadi ini agak susah nih buat anak kecil nih, bahaya sih karena dia banyak juga kayak celah-celah gitu loh. Ini celah terguras apa segala macam pasti karena adanya zamannya gitu kan. Tapi buat anak-anak tanggung seperti itu mereka hanya menyenangkan. Nah, inilah Sungai Metokwari ya. Jadi fortress ini tuh dikelilingi oleh air. Air bagus ya karena itu sumber kehidupan ya. Jadi untuk orang-orang minum, cuci. Wah, pemandangannya sungguh luar biasa. Oh, itu ada lizard tuh. Tunjukin. Nah, ini ada lizard tuh. Dalam bahasa Georgia, Metokwari itu artinya good water ya, atau air yang bagus gitu. Jadi karena air itu sumber kehidupan ya. Banyak banget tuh turis. Karena kalau musim dingin kan ini dingin sekali ya, anginnya juga pasti ini ya. Jadi enaknya spring atau autumn juga boleh. Jadi ini kota tua, kota peradaban tua yang dibangun sejak awal zaman besi sampai pada akhir abad pertengahan. Dan 20.000 orang atau penduduk pernah tinggal di sini. Masuk ke gua. Ada apa di guanya? Kita cari lihat. Jadi disinilah orang tinggal dulu. Ini dianggap rumah atau tempat penyembahan atau apalah ya, pasti ya. Coba jalan lewat sini nih. Jadi sebenarnya bentuk aslinya tuh udah gak seperti ini. Bayangkan aja udah lebih dari 2000 tahun yang lalu. 2000-3000 tahun lalu, artinya sudah banyak pengikisan ya. Dan ini juga pernah dihancurkan. Waktu masih banyak penduduknya itu dihancurkan oleh invasi Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan. Genghis Khan dulu berkuasa ya dulu ya. Nah, kita lihat ini apa isinya. Ini mungkin dulunya sumur ya. Tuh. Terus masuklah ke dalam-dalam. Nah, ini takut rubuh, dikasih lah ini. Sekarang udah nggak ada. Jadi setelah invasi lalu adanya gempa bumi yang menghancurkan sebagian besar kota ini, maka banyak orang atau penduduknya pada hijrah, melarikan diri waktu perang, dan karena gempa bumi juga akhirnya mereka hijrah ke tempat lain.
gimana orang hidup di zaman dulu gitu ya, dengan kepintaran yang mereka miliki pada saat itu seperti ini gitu. Nah, setelah tidak berpenduduk atau ini menjadi tempat yang ditelantarkan, penduduk setempat memakai gua ini untuk menyimpan ternak-ternak mereka. Jadi ternak mereka itu kandangnya di sini. Ini mungkin untuk dulunya sumur ya. Nyampe juga air di situ. Gimana caranya kurang tahu juga. Apa karena hujan atau memang ada sumber mata air di situ. Jadi dulu di sini ada teater, ada hall ya, terus ada apotek, ada pasar, ya semua lah. Namanya orang hidup ya pasti butuh dari rumah sakit atau butuh hall untuk pernikahan, butuh teater untuk hiburan, pendidikan untuk sekolah, pastilah ada ya. Seperti tadi kita sebelum masuk ke wilayah museum ini atau monumen Uplit Sike, kita kan tadi ngelewatin perkampungan atau pedesaan ya. Nah, pedesaan itu kan tersebar di perbukitan antara Sungai Mutukwari dan Tebing. Nah, ternyata sebagian besar kota Uplit Sike ini dibangun di atas kuburan kuno. Jadi banyak sarang kucing ditemukan dalam proses pembangunan kota. Selama Perang Dunia Kedua, di dekat sekolah setelah banjir membuka tanah ditemukan satu set perunggu peralatan, diantaranya kapak datar dan penemuan-penemuan menarik lainnya. Jadi yang disitulah akhirnya terbukti bahwa ternyata di sini itu sudah menggunakan sabit perunggu untuk memotong kira-kira 3.200 tahun yang lampau. Nah, penduduk di sini itu punya mata pencarian dari beternak, bertani, terus menangkap ikan, dan juga membuat anggur. Tahun 60-an, penduduk atau masyarakat mulai meninggalkan desa, terus pindah ke tepian sungai karena tempat semula itu buruk karena kurangnya air dan juga rusak akibat adanya kuburan di bawah tanah desa itu. Ini ada air, nampung air. Muncullah gereja, didirikanlah basilika ya pada abad ke-9-10. Ya itulah makanya kenapa itu muncul gerejanya. Di tengah-tengah itu gerejanya muncul. Jadi dulu-dulu itu pasti di sananya juga ada kota ya. Nah, abad ke-13 Genghis Khan karena tahu ini kotanya populer saat itu, datanglah dia untuk menghancurkan dan ingin menguasai tempat ini. Mulailah di sini ada pergolakan. Kemudian penduduk-penduduk sini banyak yang mati atau melarikan diri ya. Pak berdiri situ ya Pak. Sekarang kita sedang berada di Aula Ratu Tamara atau Raja Tamara ya, karena Tamara itu merupakan raja perempuan Georgia yang sangat terkenal. Makanya sesuatu yang indah, yang sempurna itu disebut dengan nama Queen Tamar, atau apa misalnya jembatan dijadikan jembatan Tamar, atau benteng dinamakan benteng Tamar. Nah ini hallnya dinamakan Hall Ratu Tamar atau Raja Tamar. Salah satu aula termegah yang ada di Uplit Sike, dan rakyat setempat menamakannya Aula Ratu Tamar karena tempatnya memang paling indah nih di monumen ini, di kota ini.
Di bagian utara istana ini sendiri atau hall ini sendiri terdapat tempat untuk menyimpan anggur atau namanya marani ya, dengan query. Query itu kendi gerabah besar yang digunakan untuk menyimpan anggur ya, untuk menjadikannya wine. Ini gereja Basilika. Gereja Basilika dibangun pada abad ke-9-10 karena kekristenan di Georgia itu masuk pada abad ke-4. Jadi sebelumnya masyarakatnya itu menyembah berhala pagan ya. Ana Maria. Wine cellarnya gimana nggak tahu. Oh, wine cellarnya di sana. Inilah reruntuhan akibat adanya gempa bumi dan sekarang tidak ada yang menghuni di kota ini. For your information, ada 3 kota gua yang dilestarikan di wilayah Georgia, yaitu Uplitsike yang ini sekarang, terus Biara David Gereja itu di wilayah Kazbegi sana, dan Vardzia. Vardzia itu tempat yang kita kemarin datangin. Gua itu ada di vlog sebelumnya. Pada abad ke-10 sampai 8 sebelum Masehi, Uplitsike berfungsi sebagai tempat tinggal ksatria yang merupakan penguasa penduduk desa di Sidakarli. Nama kota gua berasal dari kata Upali, yaitu Upali yang berarti penguasa atau raja, sementara Uplitsike merupakan benteng, artinya benteng penguasa atau benteng raja. Menurut sejarawan kuno Herodotus, wilayah antara Laut Hitam dan Laut Merah itu dihuni oleh orang-orang dari 4 kebangsaan berbeda, yaitu Persia, Midian, Sasper, dan Kolkis. Sasper adalah persatuan suku-suku di Georgia Timur. Selama penggalian arkeologi tahun 1957, sekitar 3 km dari Uplitsike di Bukit Tinggi Katlani Raven atau wilayah Bambebis ditemukan sebuah kuil pagan yang merupakan pusat keagamaan bagi penduduk wilayah dekat Uplitsike pada abad ke-11 sampai abad ke-12. Agama penduduk kuno Uplitsike dicirikan oleh kepercayaan pada berbagai macam dewa. Setiap fakta sosial atau alam tertentu mempunyai Tuhan dan pemujaannya sendiri. Misalnya ada dewa matahari, ada dewa bulan, cuaca, api, air, reproduksi manusia, kesuburan bumi, dan sebagainya. Mau masuk ke arah gerejanya ya. Church of Prince. Nah, kita akan masuk ke gereja. Kita sedang berada di gereja. Inilah ikon-ikon gereja Ortodoks ya. Mereka jual gelang itu kayak tasbih gitu, berdoa. Terus ini вот это сколько стоит? Вот это. Это 25 лари. 25? Вот это темный будет? Вот это. Это металл? Металл, да. Это вот. Ага. Вот это 25? Да. Это темный не будет, да? Нет, Ini ada salib Yesus ya. Ini harganya это 25. 25. Это 25. Это 35. 35. Извините, вот. 35. Это 25. 25. Вот это почем это? Это 20 лари. 20, это 12. А вот это тоже?
Сколько? 20. Uplitsike почем? Aha. Nah, tahun 337, yaitu pada abad keempat, masuklah kekristenannya di Georgia, dan perlahan-lahan paganisme itu, kuil-kuilnya tersebut dihancurkan dan diganti dengan gereja. Jadi abad keempat kan masuk. Nah, basilika ini didirikan pada abad ke-9, ke-10. Jadi rentang waktu itu kan butuh proses ya, dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan menjadi orang-orang yang percaya Tuhan, dan kekristenan itu menyebar perlahan-lahan. Kekristenan yang dimaksud adalah kekristenan ortodoks ya, gereja ortodoks timur. Sekarang kita sudah menuju wine cellar. Bicara tentang orang-orang dari Uplitsike, itu mereka tinggal di wilayah yang berkembang saat itu, dengan pendapatan perekonomian mereka itu ada dari pembuatan anggur, pertanian, peternakan atau pemancingan ikan, perburuan, dan tembikar yang berkembang dengan baik. Selama penelitian arkeologi ditemukan miniatur vas berenamel hitam dari tanah liat dengan biji anggur di dalamnya. Menurut pendapat Profesor Ramisvili, benih tersebut berasal dari 4 jenis buah anggur yang berbeda, dan salah satunya adalah benih anggur tertua yang diketahui oleh para arkeolog Georgia. Dengan adanya dukungan fakta ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pembuatan tanaman anggur di Georgia itu telah dimulai pada 8.000 tahun silam. Tanaman anggur di Georgia itu dianggap sebagai pohon suci dan dibudayakan di Georgia sebagai pohon kehidupan, serta anggur dianggap sebagai kekuatan untuk melawan kematian. Ke tempat wine cellar. Hello, are you from? We're from Philippines. Nice to meet you. Nenek moyang bangsa Georgia banyak menyanyikan lagu-lagu tentang anggur dan minuman anggur. Salah satu lagu yang sakral adalah Senhar Venaki, yaitu "Kamu adalah kebun anggur yang suci", yang ditulis oleh Raja Georgia Dimitri I. Lizardnya kayak gini nih. Kita dalam perjalanan pulang karena tadi sudah di wine cellar. Sekarang kita pulang, itu gerejanya, dan suami dan anak-anak sudah menunggu di bawah. Mereka sedang makan, sementara saya tadi berada di gudang penyimpanan anggur. Mari kita pulang. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya tentang wilayah Georgia ataupun perjalanan kita ke kota lain ataupun ke negara lain. Terima kasih sudah menonton. Goodbye.